9 ini nanti 45 menit kita materi, kemudian 45 menit nanti ada evaluasi. Jadi kita mulai aja ya. Ini udah telat 8 menit sebenarnya dari jamnya. Ya, pertemuan pertama di mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial ini kita akan membahas 3 bab. Yang pertama adalah negara maju dan berkembang, yang kedua adalah Perang Dunia I dan juga Perang Dunia Kedua, ya, dan yang terakhir adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang akan kita pelajari di sini adalah untuk yang negara maju dan berkembang. Kita akan membahas tentang apa itu negara maju, kemudian apa itu yang disebut dengan negara berkembang. Kemudian juga contohnya negara maju itu negara apa saja, kemudian negara berkembang itu apa saja. Selanjutnya ada Perang Dunia I dan Kedua. Ini kita akan lebih banyak membahas Perang Dunia Kedua ya. Jadi Perang Dunia I dan Kedua ini yang akan kita bahas misalnya adalah penyebab kenapa sih terjadi Perang Dunia I dan Kedua, kemudian negara mana saja yang ikut serta atau berperan dalam Perang Dunia I dan II. Dan yang terakhir adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ada kaitannya dengan Perang Dunia I dan juga Perang Dunia Kedua, serta ada kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia yang didapatkan, dan kebetulan itu merupakan salah satu bisa dibilang momen yang kebetulan juga terjadi setelah Perang Dunia II berakhir. Ini nanti akan kita bahas. Semoga waktunya cukup. Nah, nanti di akhir pertemuan kita akan ada evaluasi. Nah, ini nanti saya harapkan teman-teman semuanya bisa mengerjakan evaluasinya ini dengan tepat waktu. Jadi nanti biar nilainya juga bisa langsung kelihatan. Langsung aja ya. Yang pertama adalah bab tentang negara maju dan juga negara berkembang. Di sini sudah saya kasih contohnya, ada 2 gambar. Di sini yang gambar sebelah kiri adalah negara maju, kemudian yang gambar sebelah kanan adalah negara berkembang. Ini nggak mau menjustifikasi bahwa negara maju itu pasti rapi atau bangunannya pasti bagus, enggak, tapi memang ada kaitannya dengan pola hidup masyarakatnya, sehingga memang negara maju itu kebanyakan pasti lebih lebih tertata rapi. Kemudian untuk negara berkembang memang tidak semua negara berkembang itu kumuh ya kondisinya, tapi memang karena memang ini terbentuk dari pola hidup masyarakatnya, pola pikir masyarakatnya, akhirnya apa yang ada di negara tersebut nantinya juga merupakan cerminan dari masyarakat yang ada di negara itu. Jadi bisa diketahui di sini, negara maju itu adalah negara yang sudah berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Artinya pembangunan ini nggak hanya di satu bidang aja, tapi hampir pada semua bidang dan juga semua sektor kehidupan ini sudah sangat berhasil pembangunannya. Sedangkan kalau negara berkembang itu adalah negara yang sedang melakukan pembangunan di segala sektor penunjang kehidupan. Bisa dibilang kalau misalnya negara maju itu adalah negara-negara industri yang dia itu sudah berhasil dalam berbagai bidang. Biasanya negara-negara ini mempunyai corak ekonomi pasar ya. Misalnya Amerika Serikat, kemudian Jepang, Eropa Barat, Korea Selatan. Nah, ini lebih condong ke sistem ekonomi kapitalis. Nah, sedangkan negara yang berkembang ini biasa disebut juga sebagai negara dunia ketiga. Nah, negara ini kebanyakan itu adalah negara yang baru saja merdeka. Misalnya Indonesia ya baru sekitar 71 tahun ya merdeka kayak gitu. Baru aja bisa bilang 70 tahun itu baru aja kayak gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan Amerika ya waktu itu atau Inggris waktu itu, ya udah merdeka dari zaman dahulu kala banget kayak gitu kan. Nah, dan negara-negara ini biasanya kebanyakan berada di daerah Asia, kemudian di Amerika Latin atau Amerika Selatan, kemudian juga Afrika.
ini kebanyakan berada di situ. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya yang membedakan antara negara maju dan juga negara berkembang? Nah, ini selamat malam ya yang baru bergabung, ada Mbak Siti, Mas Raihan, dan juga Mbak Sudarti. Ini saya absen dulu ya. Oke. Tadi kita sampai pada uh, indikator apa atau karakteristik apa saja yang dimiliki oleh negara maju dan berkembang. Ini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah karakteristik dari negara yang dikatakan negara maju. Negara yang maju itu yang kayak gimana sih? Nah, di sini ada gambarnya. Tahu kan yang atas ini negara apa kira-kira? Singapura ya. Ada patung Marlionnya. Kemudian yang bawah ini uh, berada di Jepang, kereta cepat Shinkansen. Nah, ini karakteristik dari negara maju bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah taraf kesejahteraan penduduknya itu baik. Jadi pastinya ya di negara yang maju itu dia pendapatannya atau kesejahteraannya itu tinggi. Jadi sebenarnya pendapatan per kapita atau per orang per penduduk itu pada hakikatnya mencerminkan tingkat kemakmuran dan juga kemajuan suatu negara ya. Jadi per penduduk di negara yang maju itu tinggi daripada di negara berkembang. Misalnya contoh saja Indonesia. Dibandingkan dengan di Indonesia, di negara Amerika Serikat pendapatan masyarakatnya bisa dibilang tinggi ya, walaupun toh kemungkinan uh, apa tingkat pengeluarannya juga tinggi, tapi dibarengi dengan pendapatan yang tinggi itu mereka masih bisa saving macam-macam, masih bisa beli apa-apa kayak gitu. Yang kedua adalah teknologi yang digunakan itu sudah canggih ya, misalnya ini dilihat di yang bawah ya, di Jepang gitu mereka sudah pakai Shinkansen, sedangkan di kita aja di Indonesia baru mau bangun MRT seperti itu. Jadi udah beda banget antara teknologi yang digunakan. Yang ketiga adalah tingkat pembangunan sarana dan prasarananya itu juga tinggi. Kemudian ada juga kestabilan ekonominya itu terjaga. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan negara kita yang beberapa kali ekonominya sempat terguncang, apalagi waktu dulu terjadi reformasi 1998 waktu uh, penurunan Presiden Soeharto dulu, tingkat perekonomian di Indonesia itu bisa dibilang sangat jeblok ya waktu itu. Kita mengalami krisis. Nah, sedangkan di negara yang dikatakan maju, tingkat perekonomiannya itu lumayan stabil ya. Jadi nggak terlalu ada goncangan-goncangan ekonomi yang signifikan. Selanjutnya adalah mayoritas masyarakat bekerja pada bidang industri dan juga jasa, dengan tingkat kelahiran dan kematian per tahun relatif kecil. Kenapa tingkat kelahiran dan kematian per tahun relatif kecil? Karena uh, di negara yang maju ini yang namanya kesehatan dan taraf ekonominya itu baik ya. Jadi dengan membaiknya kesehatan dan juga uh, membaiknya tingkat harapan hidup, maka otomatis tingkat kematiannya akan semakin kecil. Dan karena masyarakat di negara maju ini tadi mempunyai pendidikannya itu juga tinggi, tingkat pendidikannya tinggi, akhirnya mereka juga mempunyai pola pikir yang jelas berbeda dengan pola pikir yang berkembang di negara yang belum maju atau di negara berkembang, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di negara maju biasanya angka harapan hidup warganya itu masih tinggi ya, misalnya 60 tahun ke atas, sedangkan di negara berkembang mungkin rata-rata di bawah 60 tahun. Nah, seperti ini. Karena hal ini jelasnya dipengaruhi oleh tingkat pelayanan kesehatannya juga serta taraf ekonomi. Kalau misalnya sakit gitu ya, penanganannya lebih cepat. Kemudian juga di sana karena tadi sudah menggunakan teknologi yang canggih,
Artinya kalau misalnya sakit juga lebih mudah dideteksi, terus obat-obatannya juga lebih mudah untuk diberikan ya, karena tadi pelayanan kesehatannya bagus. Beda dengan di negara yang berkembang, kemungkinan kan karena teknologinya masih belum terlalu canggih, maka pelayanannya juga masih belum terlalu bagus kayak gitu. Nah, contoh dari negara maju di sini ada Jepang, kemudian ada Inggris, ada Amerika Serikat. Kalau di daerah Asia ada di Asia Tenggara ya, itu ada Singapura misalnya. Seperti itu. Ya, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ya, selamat malam Mbak Charningsih yang baru bergabung ya. Ini saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah karakteristik dari negara berkembang. Berbeda dengan negara yang maju tadi, di negara berkembang ini taraf kehidupan masih rendah, artinya ekonomi dan juga tingkat pendapatan penduduknya itu masih tergolong rendah. Kemudian penguasaan teknologinya juga masih sederhana dan masih tergolong negara miskin. Dimana biasanya negara berkembang ini masih memiliki banyak utang luar negeri dan sebagian besar penduduknya itu bergerak di sektor pertanian atau mengandalkan alam ya. Nah, ini misalnya Indonesia, kemudian Cina, kemudian juga Brazil. Ini bisa dilihat ya, kebanyakan kalau misalnya tadi di negara yang maju relatif lebih teratur, relatif lebih apa ya, bersih. Nah, sedangkan di negara yang berkembang dia relatif apa ya, tata kotanya itu masih agak kurang bagus, masih bisa dibilang berantakan kayak gitu. Selanjutnya, indikator negara maju dan negara berkembang. Di sini yang pertama adalah pendapatan per kapita penduduk. Tadi kita sudah bahas bahwa biasanya di negara maju itu eh, pendapatan per kapitanya itu tinggi, sedangkan di negara berkembang pendapatannya lebih rendah ya. Kemudian ada juga pertumbuhan penduduk. Nah, di sini di negara maju ini umumnya pertambahan penduduknya itu sangat kecil ya. Jadi di sana itu orang tua kebanyakan hanya menginginkan sedikit anak. Beda ya dengan di Indonesia, biasanya kita menganut paham banyak anak banyak rezeki. Nah, apakah itu sudah benar seperti itu? Wallahu alam ya. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi uh, di negara maju kebanyakan mereka berpikirnya ya sudah punya anak satu atau dua saja. Kenapa demikian? Karena mereka kebanyakan akan memikirkan, oh kalau misalnya saya punya anak sekian, apakah saya mampu membiayai dan mendanai dia sampai dia sekolah perguruan tinggi misalnya, atau sampai dia nanti bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Apakah bisa seperti itu? Kemudian apakah layanan kesehatan dengan anak sekian dengan uang sekian itu, apakah layanan yang akan mereka dapatkan itu bagus atau malah nanti kurang. Nah, mereka pola pikirnya itu sudah jauh ke sana ya, sehingga karena pola pikirnya sudah jauh ke sana, mereka pun akhirnya lebih menginginkan untuk mempunyai sedikit anak dengan pertimbangan nggak apa-apa anaknya sedikit asal dia bisa sampai lulus kuliah misalnya, bisa sampai apa, terus kesehatannya juga terjamin misalnya seperti itu. Sehingga di sana angka apa kelahirannya tuh kecil. Nah, sedangkan kalau di negara berkembang itu kebanyakan pertumbuhan penduduknya tinggi, sehingga kebutuhan sumber daya alam yang dibutuhkan pun semakin besar ya. Nah, tetapi biasanya terjadi ketidakseimbangan antara ketersediaan sumber daya dan juga jumlah penduduknya, sehingga beberapa negara yang berkembang itu masih uh, termasuk dalam negara miskin atau kurang sejahtera, karena memang beberapa penduduknya itu tidak apa ya, tidak istilahnya kebutuhannya itu tidak tercukupi karena tadi ketersediaan sumber daya yang dimiliki masih terbatas. Selanjutnya adalah jumlah tenaga kerja. Di sini maksudnya adalah kalau misalnya di negara yang maju, kesempatan untuk bekerja, untuk mendapatkan pekerjaan itu lebih terbuka dan lebih beragam ya. Karena di sana itu yang namanya industri itu sudah sangat maju, berkembang pesat ya. Sehingga perlu banyak penduduk terkait
dengan kegiatan industri ini. Beda dengan di negara berkembang, ekonominya cuman kebanyakan kan di daerah sektor pertanian atau sebagai nelayan, karena memang belum uh, sebagai pusat industri, sehingga tenaga kerja yang terserap pun terbatas. Selanjutnya adalah angka harapan hidup ya. Kalau tadi sudah kita bilang bahwa di negara yang maju pelayanan kesehatannya itu kan bagus, terus dia juga sudah pakai apa ya istilahnya, teknologi yang canggih. Jadi orang-orangnya itu kasarnya kalau sakit dikit sudah terdeteksi, terus ditangani dengan baik. Beda dengan yang negara berkembang, mungkin penanganannya masih kurang maksimal lah ya, karena terbatas dengan pelayanan kesehatan yang masih kurang bagus, kemudian juga teknologinya juga mungkin masih kurang bagus kayak gitu. Selanjutnya juga ada mata pencaharian dan pemanfaatan lahan. Di sini kalau di negara berkembang tadi kebanyakan kan sebagai petani, nelayan kayak gitu ya. Kalau misalnya di negara maju sudah beragam ya. Jadi ada industrinya sudah banyak, ada industri elektronik, industri mesin kayak gitu. Dan lain-lain ya. Yang selanjutnya adalah penurunan buta huruf. Ini ada kaitannya dengan tingkat pendidikan yang bagus ya. Jadi di negara maju ini kan karena tadi perekonomiannya sudah maju, terus teknologinya juga udah canggih, akhirnya negara yang maju ini sudah mampu menyediakan fasilitas-fasilitas yang cukup memadai dalam bidang pendidikan, sehingga untuk sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi pun sudah banyak ya, sudah merata, sehingga rata-rata orang di negara yang maju itu sudah terbebas dari buta huruf, artinya udah bisa baca tulis lah kayak gitu, udah baca tulis terus bisa menghitung kayak kayak gitu, udah bisa ngomong bahasa nasionalnya. Kalau misalnya di negara yang berkembang karena memang tadi perekonomiannya juga masih belum bagus, sehingga fasilitas-fasilitasnya juga masih kurang memadai, sehingga masih ada beberapa masyarakatnya yang mungkin baca tulis itu masih belum bisa, bahkan ngomong selain bahasa daerahnya pun masih belum bisa. Misalnya di Indonesia kan ada beberapa orang Indonesia yang ngomong bahasa Indonesia aja nggak bisa, karena memang mereka nggak pernah diajarin baca tulis, nggak pernah sekolah lah istilahnya kayak gitu. Jadi kita harus bersyukur ya kalau misalnya kita masih bisa baca tulis, masih bisa sekolah kayak gitu, masih ada kesempatan. Yang selanjutnya adalah penurunan kesenjangan hidup. Ini ada kaitannya dengan masalah ekonomi juga. Kemudian adalah pemanfaatan sumber daya mesin dan juga listrik. Dan yang terakhir adalah angka penurunan kematian bayi. Ini ada kaitannya dengan kesehatan tadi ya. Ini adalah indikator dari negara maju dan negara berkembang. Di sini ciri-ciri negara maju, ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri negara maju diantaranya adalah pendapatan per kapitanya tinggi, itu yang pertama. Yang kedua adalah pendidikan dan keterampilannya juga tinggi, dan dia tidak tergantung pada alam karena dia sudah sistemnya sudah apa ya, industrialisasi ya. Selanjutnya adalah ciri-ciri negara berkembang, dia pendapatan per kapitanya masih relatif rendah, dan juga pendidikan dan keterampilan penduduknya pun juga masih rendah dan masih sangat tergantung pada alam, karena memang kebanyakan masih nelayan, masih petani seperti itu. Ini contohnya. Ini yang negara maju ini saya ambil contoh Tokyo, Jepang. Terus yang negara berkembang ini saya ambil contoh di India. Ya, itu adalah materi dari bab 1. Apakah ada pertanyaan dari bab 1? Bedanya negara maju dan berkembang? Sudah jelas ya. Jadi negara maju tuh lebih ke negara yang dia kasarnya udah benar-benar bagus dari segi teknologi, bagus dari segi pendidikan, bagus dari segi pendapatan kayak gitu. Sedangkan kalau negara berkembang masih butuh improvement atau butuh apa ya, ya butuh improvement biar dia tuh bisa maju menjadi negara maju.
Selanjutnya kita akan membahas Perang Dunia I dan juga Perang Dunia II. Di sini di intronya, Perang Dunia I itu terjadi pada tahun 1914 sampai 1918. Sedangkan Perang Dunia Kedua ini terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Kedua perang dunia ini adalah merupakan perang kekuatan bersenjata dunia, sehingga dinamai Perang Dunia. Emang sih yang ikut nggak semua negara di dunia, cuman waktu itu yang ikut adalah negara-negara yang istilahnya punya kuasa yang cukup berpengaruh terhadap dunia ini. Misalnya waktu itu ada Inggris, Jerman, Amerika, Rusia, Prancis, Jepang. Nah, ini negara-negara yang waktu itu mempunyai andil yang cukup uh, kuat lah di dunia. Nah, bedanya kalau Perang Dunia I ini lebih dilatar belakangi oleh pertentangan dan persekutuan antar negara, kemudian perlombaan pembuatan senjata, serta dibunuhnya putra mahkota Austria. Namanya Franz Ferdinand, dia dibunuh oleh salah satu tentara separatis dari Serbia. Jadi waktu itu dia istilahnya lagi nggak jalan-jalan sih, lagi mau kayak mau ngecekin sesuatu gitu kan, terus dia ditembak mati. Nah, karena hal ini akhirnya pecahlah Perang Dunia I. Kemudian yang Perang Dunia II ini lebih diakibatkan karena berkembangnya ideologi totaliter Nazi di Jerman, kemudian juga ada komunisme di Rusia. Direkam mbak, direkam. Iya iya, kenapa mbak? Oh iya iya, ini direkam, ini direkam. Dan komunisme di Rusia dan juga fasisme di Italia. Jadi waktu itu kalau bedanya, kalau tadi yang satu itu kan masih kayak adu gengsi ya, persekutuan beberapa ini negara gitu kan, lomba-lomba bikin senjata. Nah, kalau yang Perang Dunia II ini dia sebab umumnya itu ada karena berkembangnya ideologi ya. Nah, sebab khususnya nanti juga akan dibahas. Ada beberapa sebab umum dan khusus. Ini, nah ini sebab umum Perang Dunia II. Jadi, yang pertama adalah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa atau PBB, cikal bakalnya PBB ya. Ini dalam menciptakan perdamaian dunia. Ya namanya tiap negara punya beda-beda ideologi. Terus punya, kemarin kan sudah ini kan, masih ingat kan ideologi itu apa? Ideologi adalah dasar negara ya. Jadi kan tiap negara punya ideologi sendiri-sendiri. Ada yang liberal, kemudian juga ada yang komunis. Nah, ini karena memang setiap negara punya kepentingan masing-masing, pastinya ada gesekan-gesekan. Nah, Liga Bangsa-Bangsa sebagai penengah waktu itu mereka gagal dalam menciptakan perdamaian dunia ini. Sedangkan negara-negara maju ini berlomba memperkuat militer dan juga persenjataannya. Selanjutnya juga adanya politik aliansi atau mencari kawan persekutuan, sehingga muncul dua blok besar. Ada blok sentral, kemudian juga ada nanti ada blok barat, ada blok timur kayak gitu ya. Jadi waktu itu ada Triple Alliance sama Triple Entente kalau nggak salah. Jadi kayak blok-blokan gitu. Apa ya? Istilahnya kalau misalnya di kita itu mungkin nyari temen gitu. Oh, ini gengnya itu, kayak kayak gitu. Selanjutnya juga adanya pertentangan akibat ekspansi, atau ekspansi ini bisa dibilang juga akibat uh, perluasan, menjajah. Jadi kayak misalnya Inggris ini kan waktu itu ini ada sejarahnya juga ya. Jadi kayak Inggris, Belanda itu kan waktu itu negaranya sekecil itu kan, tapi terus mereka berlayar ke daerah Asia, akhirnya menjajah. Waktu itu Inggris jajah Singapura, Belanda jajah Indonesia. Nah, kayak gini, ini akhirnya kan ada pertentangan ya, pasti setiap negara pengen negaranya jadi lebih luas. Nah, gara-gara hal ini juga menimbulkan gesekan-gesekan panas. Nah, kemudian juga adanya politik balas dendam dari Jerman terhadap Prancis. Kemudian juga berkembangnya paham nasionalisme yang sempit. Tadi kita sudah bahas, ada
Nazi di Jerman, kemudian fasisme di Italia, militarisme di Jepang, kemudian juga ada komunisme di Rusia, dan juga adanya timbul imperialisme baru atau politik ekonomi. Ini salah beberapa tokoh yang terlibat di Perang Dunia II. Ini ada Adolf Hitler, kemudian juga ada Benito Mussolini, ada yang dari Jepang itu kalau nggak salah pas zamannya Kaisar Tojo ya, itu. Terus ini zamannya Jenderal Tojo. Terus di sini juga ada Winston Churchill, kemudian Roosevelt juga. Ini yang uh, terlibat di Perang Dunia II, pemimpin-pemimpinnya maksudnya. Nah, selain sebab umum tadi yang sudah disebutkan, terdapat juga beberapa sebab khusus Perang Dunia II. Yang pertama adalah penyerbuan Jerman di kota Danzig di Polandia pada tanggal 1 September 1939, dan kemudian juga ada penyerbuan Jepang terhadap Cina daratan, mainland China, ini tahun 1939. Dan yang terjadi di daerah Asia Pasifik adalah penyerbuan Jepang terhadap pangkalan laut punya Amerika di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Nah, gara-gara sebenarnya kalau misalnya dilihat di sebab umumnya ya emang ini sudah sebab sebab umum sih, nggak gitu, emang sudah memanas. Jadi situasi dunia pada waktu itu sudah memanas, cuman dengan tanpa adanya sebab khusus sebenarnya masih bisa didamaikan ya. Cuman karena sebab khusus ini, jadi Jerman tiba-tiba menyerang Polandia, kemudian Jepang tiba-tiba menyerang Amerika, akhirnya perang dunia tuh nggak bisa dihindari lagi. Ya udah, hanya meletuslah perang dunia kedua. Nah, di sini di perang dunia kedua ini dibagi pula menjadi beberapa front. Yang pertama ada front Eropa, kemudian juga ada front Afrika, dan juga front Pasifik. Bedanya apa? Kalau front Eropa ini berarti perangnya terjadi di daerah dataran Eropa. Ini kebanyakan yang terlibat di sini adalah dari negara-negara Eropa, misalnya Jerman, kemudian Denmark, Polandia, Norwegia, dan juga Swedia ya, waktu itu. Dan juga Uni Soviet kalau nggak salah juga ikut terlibat dalam perang di front Eropa ini. Sedangkan untuk yang front Afrika ini daerah Italia sama Jerman kalau nggak salah ya, perang antara tentara Italia dan Jerman ini. Dia pergi ke Afrika, ke daerah Terusan Suez. Mereka ini ingin menguasai Terusan Suez, itu kan bagian dari Mesir ya. Waktu itu Mesir kalau nggak salah dikuasai sama Inggris kalau nggak salah. Jadi di situ tentara pasukan Italia yang barengan sama Jerman ini, mereka berperang dengan tentara Inggris dan juga Amerika Serikat. Dan yang terakhir adalah front Pasifik. Kalau front Pasifik ini lebih ke Jepang dengan Amerika Serikat. Dan perang ini disebut juga perang Pasifik atau perang Asia Timur Raya, di mana waktu itu ditandai dengan Indonesia, salah satunya ya, ditandai dengan Indonesia akhirnya dijajah Jepang setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda. Karena waktu itu kan tadi Jepang ini menyerbu Amerika kan. Nah, karena Jepang menyerbu Amerika, Jepang juga kan pasti berusaha untuk menduduki negara-negara yang dekat dengan Hawaii ini tadi. Nah, Indonesia kan termasuk. Indonesia, kemudian juga ada Filipina, ini kan termasuk. Nah, ini mulai didekati oleh Jepang. Nah, waktu itu
bangsa Belanda kebetulan akhirnya kalah kan dengan Jepang, karena waktu itu memang bangsa Belanda masih perang dengan Indonesia. Kemudian Jepang tiba-tiba datang. Waktu itu emang awal-awalnya sih Jepang baik-baikin Indonesia, bilang kan kita sama-sama Asianya, kita nggak suka kan kalau misalnya dijajah oleh orang Eropa kayak gitu, baik-baikin kayak gitu kan. Akhirnya orang Indonesia mau bantuin orang Jepang, nggak taunya setelah orang Belanda udah diusir dari Indonesia, malah Jepang gantian ngejajah Indonesia. Nah tapi kependudukan Jepang di Indonesia ini gak berlangsung lama, cuma 3 tahun setengah, karena waktu itu akhirnya Jepang kalah ketika perang dengan Amerika, menyerah tanpa syarat terhadap Amerika ketika akhirnya bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan juga kota Nagasaki di Jepang. Ini ceritanya kayak gitu. Iya, yang Pearl Harbor itu ya. Iya, ada filmnya kok, mau nonton nanti bisa dicari atau bisa nanya Mbak Siti lah ya. Ya itu bagus sih ceritanya. Iya itu bagus, nanti bisa lihat sendiri. Iya, iya ya. Nah akhirnya jelas ya, yang namanya perang itu pasti punya akibat, punya dampak. Walaupun tuh ada dampak positifnya, tapi kebanyakan yang namanya perang itu dampaknya negatif. Ini apa aja sih dampak yang terjadi akibat perang dunia II? Nah yang pertama, di bidang politik ini akhirnya muncul dua negara adik kuasa, yaitu Amerika Serikat dan juga Rusia atau Uni Soviet. Kemudian muncul juga blok barat, blok timur, dan mereka kedua blok ini sampai sekarang pun sebenarnya masih agak tegang ya, masih nggak bisa sejalan kayak gitu. Selain karena ideologinya yang beda, juga kepentingannya juga beda ya. Kemudian di sini juga nasionalisme Asia mulai berkobar dan juga timbul negara merdeka, diantaranya Indonesia ya. Jadi Indonesia ini salah satu apa bisa merdeka ini juga karena waktu itu Jepang kalah ya dengan Amerika. Akhirnya udah, ini kayaknya momen yang tepat untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Jepang. Akhirnya Indonesia bisa merdeka. Yang selanjutnya adalah muncul juga politik aliansi atau mencari kawan, misalnya NATO. Dan yang terakhir juga mulai muncul politik pecah belah negara, misalnya Jerman, Korea. Jerman waktu itu kebagi kan antara yang ada ini wall di Jerman itu kan, tapi emang sekarang udah jadi satu lagi sih, tapi dulu sempat Jerman itu kebagi dua. Kemudian juga ada Korea Selatan sama Korea Utara, sampai saat ini masih belum akur. Kemudian ada Indochina dan juga ada India. Waktu ini India kalau nggak salah sama Pakistan sama Bangladesh juga. Selain itu akibatnya juga muncul di bidang ekonomi, misalnya banyak negara yang perekonomiannya hancur. Iyalah ya, soalnya kan perang ya, namanya perang pasti mereka butuh banyak dana. Nah kemudian belum lagi kalau misalnya udah dibom kayak gini, rumahnya hancur semua, industrinya hancur semua, akhirnya perekonomiannya ikut hancur. Dan waktu itu AS, Amerika Serikat atau blok sekutu yang kebetulan menjadi pemenang, ya akhirnya menjadi kreditur dunia dong. Dan hal ini memunculkan program Amerika Serikat untuk membendung komunisme dan menanamkan pengaruhnya di Eropa dan seluruh dunia, misalnya dengan adanya Marshall Plan pada tahun 1947. Nah, selain itu ada lagi akibat di bidang sosial, misalnya waktu itu akhirnya PBB terbentuk, dan PBB ini membentuk UNRRA ya, atau United Nations Relief Rehabilitation Administration, dengan tugasnya misalnya memberi makan orang terlantar, kemudian juga mendirikan rumah sakit, mengurus pengungsi-pengungsi, dan juga membenahi tanah yang rusak. Selain itu di bidang kerohanian juga mulai timbul kebutuhan rasa aman dan perdamaian dunia, sehingga PBB atau UNO atau United Nations Organization ini terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Jadi tadi kan ada, sebenarnya sebelum PBB ini ada Liga Bangsa-Bangsa ya, tapi mereka dianggap gagal dalam mewujudkan perdamaian dunia. Akhirnya dibentuklah PBB. Ini tugasnya mewujudkan perdamaian dunia ya, biar nggak terjadi perang dunia lagi, perang dunia ketiga misalnya, jangan sampai terjadi. Misalnya kalau misalnya perang dunia ketiga beneran terjadi, ini kayaknya sudah senjatanya sudah nuklir semua, bisa hancur bumi ini, dan itu sangat-sangat bahaya ya, nggak boleh.
Wah, ini nggak tahu loh ya. Iya, ini nanti kan sudah masuk ke ranah politiknya Amerika ini sudah. Ya sudahlah. Heeh. Nah, di sini ada yang ditanyakan. Ini sudah selesai Perang Dunia II. Ini lebih lebih jelasnya emang ini saya rangkum ya, benar-benar saya rangkum dari ini ya, dari buku ya. Udah ya, nggak. mm, Banyak banget. Mm-mm. Makanya tadi ada filmnya, bisa dilihat sendiri kalau misalnya pengen lihat. Ya. Mm. Ya, ini yang bab terakhir yang akan kita bahas adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebenarnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini eh, merupakan konflik antara Belanda sama Indonesia. Jadi kemarin di kelas 2 kemarin kita kan udah bahas ya, Indonesia akhirnya merdeka. Dan salah satu apa sebabnya kan waktu itu karena memang Belanda sudah diusir oleh Jepang. Nah, kemudian Jepang menguasai Indonesia. Tapi Jepang kalah dalam Perang Dunia II dengan Amerika. Akhirnya masyarakat Indonesia mengambil kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi Belanda nggak terima. Nah, ini karena Belanda nggak terima, akhirnya terjadi konflik antara Indonesia dan Belanda. Sebabnya Belanda pengen menduduki Indonesia kembali dan dia tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Belanda ini ikut atau membonceng pasukan sekutu yang waktu itu datang di Indonesia. Nah, kenapa sih pasukan sekutu kok datang ke Indonesia? Emang urusannya apa dengan Indonesia? Yaitu tadi, karena pasukan sekutu kan menang Perang Dunia II ya, waktu itu dengan Jepang. Karena menang, mereka kan kasarnya ingin memastikan bahwa penjahat-penjahat perang yang terlibat di Perang Dunia II ini diadili dan dihukum. Nah, itu. Kemudian juga mereka ingin memastikan stabilitas dan keamanan di Indonesia. Ternyata waktu itu awalnya sih pasukan sekutu yang datang ke Indonesia diterima dengan baik ya oleh masyarakat Indonesia, karena memang niat awalnya kan kayak gitu tadi ya, baik ya. Niat awalnya mau ini apa kasarnya orang-orang Jepang yang terlibat di Perang Dunia II mau dihukum, kemudian memastikan bahwa Indonesia ini nggak kena dampak yang buruk, terus mereka damai. Nggak taunya ternyata mereka kasarnya menyelundupkan tentara Belanda untuk masuk ke Indonesia. Akhirnya ya sudah, nggak terima bangsa Indonesia dan terjadi beberapa perjuangan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sebenarnya di usaha ini ada beberapa ada beberapa usaha, antara lain ada usaha fisik dan juga usaha diplomasi. Nah, salah satu usaha diplomasinya adalah melalui perundingan Linggarjati. Nah, bedanya perundingan Linggarjati ini sangat uh, merugikan Indonesia, karena waktu itu wilayah Indonesia yang diakui sebagai wilayah Indonesia hanya Sumatera, Jawa dan juga Madura. Semakin sempit kan, sedangkan kayak misalnya Borneo atau Kalimantan waktu itu nggak diakui, terus Sulawesi juga enggak, Nusa Tenggara, Bali dan kawan-kawannya itu juga enggak. Nah, karena hal ini Belanda juga berusaha memecah belah bangsa Indonesia. Terus wes kasarnya udah diusir masih mintanya macam-macam. Kemudian Belanda juga masih melakukan agresi militer, masih ngajak-ngajakin perang, nggak tahu diri banget kan. Nah, gara-gara hal ini masyarakat Indonesia akhirnya wes nggak terima, marah lah orang-orang Indonesia, sehingga terjadi beberapa perang di Indonesia. Perangnya itu apa saja nanti kita akan bahas. Di sini bisa dilihat, jadi awalnya pada tanggal 14 September 1945 setelah Indonesia merdeka ini, Mayor Greenhalgh tiba di Jakarta untuk mempelajari dan melaporkan keadaan Indonesia
menjelang pendaratan sekutu. Nah, selanjutnya pada tanggal 29 September, sekutu mendarat di Indonesia dan melucuti tentara Jepang dan dilaksanakan oleh SEAC, pimpinan dari Lord Ross Mountbatten yang membentuk Komando Khusus AFNEI untuk Indonesia. Ini dipimpin oleh Sir Philip Christensen. Nah, tugasnya AFNEI ini sebenarnya cuma menerima kekuasaan dari Jepang ya, kemudian membebaskan tawanan perang, memulangkan Jepang kembali, menegakkan perdamaian, dan menuntut penjahat perang yang sudah terlibat. Enggak taunya ternyata mereka ini bonceng nih NICA. Nah, NICA ini dia mempersenjatai KNIL atau tentara kerajaan Jepang dan juga memprovokasi untuk memancing kerusuhan di Indonesia. Nah, sebenarnya tanggal 1 Oktober 1945, Bapak Christensen yang tadi ketuanya ini ketuanya AFNEI, ini Bapak Christensen ini dia mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu cuman sebagai pemanis di mulut biar tugasnya lancar. Nyatanya mereka sering huru-hara nyari perkara, nyari masalah dengan orang Indonesia. Akhirnya ya udah, bangsa Indonesia melawan melalui cara diplomasi dan juga angkat senjata. Ini perjuangan fisik atau mengangkat senjata ini ada yang terjadi di Semarang, kemudian ada Surabaya, kemudian ada di Medan, di Ambarawa, di Manado, di Bandung, di Margarana, di Biak, dan juga terjadi pula agresi militer Belanda 1 dan juga Belanda 2. Nah, ini padahal orang Indonesia waktu itu kan sudah bebas dari penjajah, terus nggak perang-perang lagi gitu. Nggak taunya orang Belandanya masih ngotot pengen jajah Indonesia lagi. Akhirnya ya udah nggak terima, perang ya wes perang kayak gitu. Selain itu juga ada perjuangan melalui diplomasi. Jadi nggak semuanya itu dilakukan dengan perang, kan capek ya kalau misalnya perang terus ya. Akhirnya juga ada beberapa cara diplomasi. Waktu itu ada pertemuan Jakarta, kemudian ada pertemuan Hogevelwe, kemudian ada perundingan Jakarta, Tinggajati, ada KTN, kemudian ada perundingan Renville, ada konferensi Asia, kemudian ada perundingan Rumroyen, ada konferensi Inter-Indonesia, dan yang terakhir adalah konferensi Meja Bundar. Ini adalah salah satu usaha-usaha yang dilakukan oleh Belanda. Habis ini ada kerja ada ini lagi nggak sih? Ada kelas lagi? Enggak ya? Enggak. Iya, ini udah mau nyampe sih. Sabar ya, kurang satu. Nah, akhirnya karena kegigihan bangsa Indonesia, Belanda akhirnya menyerah dan pergi dari Indonesia. Nah, ini misalnya karena perjuangan fisik bangsa Indonesia tadi ya, perang-perang itu ya udah bangsa Indonesia perang ya udah perang kayak gitu. Dan juga ada gigihnya perjuangan Indonesia lewat diplomasi, dan yang terakhir ada tekanan dari dunia internasional. Ya jelas ya, di mata dunia internasional Belanda yang salah, soalnya Indonesia udah merdeka masih mau dijajah. Oke. Ini terakhir, sehingga slide terakhir adalah slide latihan IPS pertemuan 1. Ini bisa diakses di sini di http://bit.ly/IPS pertemuan 1. Jadi ini bisa ditulis di browsernya, bisa di Mozilla, di internetnya, di mana nanti silahkan dikerjakan. Ada 25 soal, maksimal jam 11, jadi 1 jam ya, bisa dikerjakan sekarang. Sudah, coba dibuka, ditulis bit.ly, kelihatan kan ya, IPS pertemuan 1.
Nah, muncul, silahkan ditulis namanya dan juga dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Nanti di akhir pertanyaan, di pertanyaan nomor 25 silahkan disubmit dan nanti akan langsung keluar nilai akhir mbak-mbak dan juga mas-mas sekalian. Jadi nanti bisa langsung tahu nilainya berapa gitu. Ya udah, kalau yang nggak ngerjain berarti nggak dapat nilai, udah gitu aja. Saya capek kalau misalnya harus nungguin setiap setiap semester. Ya nanti setiap mbak-mbaknya ini langsung dapat nilainya kok, nggak di email, langsung keluar di punyanya mbak masing-masing. Ya bisa dikerjakan. Mm-mm. Sampai jam 11 ya, ada 25 soal ya. Itu oke, pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan latihan soalnya, semoga dapat nilai yang bagus. Semuanya ada di buku sih sebenarnya ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa minggu depan.